Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, Om Swastiastu. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini mari kita belajar mengenai Sway. Jadi Sway ini adalah salah satu fitur yang disediakan oleh Microsoft Office. Apa itu Sway? Kita coba sedikit bicara mengenai pengertian daripada Sway itu. Jadi seperti saya sampaikan tadi, Sway itu adalah salah satu fitur atau media yang bisa kita pakai di dalam pembelajaran daring. Nah, adapun pengertiannya adalah Sway ini program presentasi yang merupakan bagian dari rangkaian produk Microsoft Office. Kedengaran ya Pak El ya? Halo? Halo Pak El? Iya, kedengaran Pak. Maaf, saya unmute tadi. Ngomong sampai rumah. Siap. Jelas Pak, bagus silakan Pak. Jadi kalau kita biasanya menggunakan PowerPoint, maka pada kesempatan ini kita akan mencoba menggunakan Sway. Apa kelebihan dan kelemahannya dibandingkan dengan PowerPoint, nanti akan kita bisa pahami setelah kita melihat mengerjakan Sway itu. Berikutnya adalah bahwa dengan Sway memungkinkan pengguna yang memiliki akun Microsoft untuk menggabungkan teks dan media untuk membuat situs web yang layak ditampilkan, yang bisa menarik minat audiens atau siswa kita di dalam membaca atau menelaah apa yang kita tampilkan. Kemudian salah satu kelebihan daripada Sway ini adalah pengguna atau user dapat menarik konten secara lokal dari perangkat yang digunakan atau dari sumber internet seperti Bing, Facebook, OneDrive, dan YouTube, dan lain-lain. Artinya bahwa materi-materi yang akan kita tampilkan di Sway itu bisa kita unggah, bisa kita cari di internet, di YouTube, dan seterusnya. Jadi yang penting kita punya format Sway apa yang akan kita sampaikan atau yang akan kita buat. Secara batang tubuh, Sway itu sebenarnya ada dua bagan besar, yaitu terdiri dari satu adalah alur cerita atau storytelling, yang kedua adalah desain. Jadi kita bekerja di dua aspek ini, alur cerita dan desain. Kalau alur cerita itu adalah hal-hal yang dapat kita ketik, kita tulis, kita edit, kita sisipkan di dalam Sway kita. Sedangkan desain itu adalah bentuk gaya atau tipe atau nanti tampilan apa yang bisa akan muncul. Itu barangkali mengenai Sway secara singkat. Kita sekarang melihat kalau kita mau mengerjakan Sway, kita mulai dari mana? Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kita bekerjanya boleh dari Chrome, boleh dari Mozilla. Saya dari Chrome saja, sesuai dengan yang saya pahami, yang biasa saya gunakan. Kita ketik seperti biasa, portal.office.com. Ini adalah salah satu layanan yang gunanya nanti adalah untuk memunculkan beberapa fitur. Nah, sini Bapak Ibu ada Outlook, ada OneDrive, kita cari yang Sway. Kita bisa mencoba menzoomnya Bapak Ibu. Ini zoomnya. Kemudian kalau ini dirasa sudah ini, kita bisa juga. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi inilah yang akan kita pelajari di Sway ini. Warna ini bisa juga kita ubah Bapak Ibu. Kalau saya mau biru, ini tinggal kontrol tekan kursor atau mouse yang bagian kiri, saya coba biru. Ini. Nah, ini garis biasa. Kalau saya mau ada garis yang ada anak panahnya begini. Oke. Ini Bapak Ibu, kita akan belajar mengenai Sway. Kalau begitu, mari kita klik yang Sway ini. Ini ada beberapa
template yang sudah disediakan di Sway ini. Ada yang Sway kosong, itu mulai dari awal. Ada mulai dari dokumen, kita sudah punya dokumennya. Bapak Ibu juga bisa membuat blog yang sudah difasilitasi oleh Microsoft. Ini tinggal nanti mengedit blog apa yang mau diisi. Nah, Bapak Ibu silakan kalau mau bikin blog bisa dengan cara seperti ini. Tinggal mengganti judulnya. Misalnya di sini Sains Asik. Itu Bapak Ibu. Jadi ini bisa diputar, dimainkan, nanti akan ketemu seperti itu. Itu barangkali kita dan lain sebagainya. Misalkan proyek dengan do it yourself, bulletin, dan seterusnya. Dan ini masih banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Kita fokus ke Sway yang kosong ya Pak El ya. Nah, kita fokus di Sway yang kosong. Kita gunakan ini. Nah, saran saya ketika Bapak Ibu mengerjakan sebuah proyek atau sebuah Sway, itu harus dibuat dulu kerangkanya. Ini saran saja, tapi ada yang bisa langsung. Saran saya seperti ini. Misalnya saya mau membuat sebuah alur cerita atau storytelling tentang metamorfosis kupu-kupu. Jadi, metamorfosis kupu-kupu itu judul besarnya, kemudian subjudulnya adalah satu, pengertian metamorfosis, nanti saya akan masukkan teks dan gambar. Yang kedua adalah siklus metamorfosis, terdiri dari gambar dan video. Yang ketiga adalah berbagai jenis kupu-kupu, yaitu gambar dan video. Sedangkan yang terakhir nanti saya mau memasukkan kuis dalam bentuk link. Itu kira-kira gambaran Sway yang akan saya buat. Baik, kita menuju ke sini. Seperti tadi, saya akan membuat di sini judulnya adalah Metamorfosis di sini ada pilihan penekanan yaitu huruf tebal, huruf cetak tebal. Di sini action ini adalah cetak miring. Misalkan saya mau cetak tebal saja. Saya blok ini cetak tebal. Kemudian ini perlu kita beri latar belakang atau background-nya. Bapak Ibu, klik saja background. Nah, kita akan maunya apa background? Karena ini tentang kupu-kupu, saya akan mencari kupu-kupu atau butterfly. Di bagian sini, kita tinggal mencari, kita tunggu. Ambil gambar yang menurut Bapak Ibu cocok. Misalnya saya mengambil gambar ini. Ada dua cara mengambil gambar. Pertama bisa diklik, kemudian ditambahkan. Yang kedua bisa diseret, di-drag. Nah, misalkan kalau tambahkan dia begini. Jadi dia sudah nampak. Kita coba dulu putar. Apakah yang kita hasilkan ini sesuai dengan keinginan kita? Nah, kurang lebih begini, Bapak Ibu. Jadi hasilnya untuk halaman pertama seperti ini. Untuk kembali ke pekerjaan awal, kita harus klik yang edit. Klik edit. Oke. Seperti saya katakan di awal bahwa kita bekerja di alur cerita atau storyteller, kemudian didesain. Karena ini judulnya sudah, kita akan bikin subjudulnya. Subjudulnya, Bapak Ibu. Karena punya saya tadi itu adalah rancangan saya. Setelah metamorfosis kupu-kupu itu adalah pengertian metamorfosis, saya akan menulis di sini adalah pengertian metamorfosis. Pengertian metamorfosis. Jadi apa sebenarnya makna metamorfosis ini? Kita akan juga bisa tambahkan gambarnya. Gambarnya, kalau tadi gambarnya adalah kita tambahkan, klik. Sekarang kita mencoba mendragnya. Mendrag, menyeret gambar ini ke sini. Kita putar lagi, apa hasilnya. Nah, Bapak Ibu, ini
sudah kita dapatkan pengertian metamorfosis. Kemudian kita kalau mau kembali ke pekerjaan awal, kita klik lagi edit. Kita akan tambahkan sub dari judul pengertian dari metamorfosis itu. Nah, kita pilih teks yang ini. Nah, pengertian metamorfosis kita bisa cari di Google. Nah, saya berikan contoh, kita cari saja. Ini pengertian metamorfosis. Kita ambil di sini. Kita cari Bapak Ibu pengertiannya. Ah, ini sudah ketemu. Metamorfosis adalah proses yang ini. Ctrl C. Kita kembali ke pekerjaan awal kita. Kita pastekan di sini. Ini juga bisa kita berikan penekanan, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini tulisannya nih Bapak Ibu ada kecil, sedang, nah ini kecil, besar. Kita klik yang besar saja. Jadi tulisannya agak besar. Kita coba putar. Nah, ini. Jadi metamorfosis sudah. Halo Pak Edward. Pak Edward. Iya Pak, iya Pak. Dikasih Pak, kalau ada yang nggak pas dikasih tahu Pak. Iya Pak, silakan. So far so good Pak. Lanjut ya Pak ya. Silakan Pak, silakan Pak. Kita sudah ke definisi metamorfosis. Itu artinya langkah saya yang seperti tadi itu. Pengertian metamorfosis sudah ada teksnya, sudah ada gambarnya. Nah, sekarang kita yang kedua, siklus metamorfosis kupu-kupu. Saya akan plus, tambahkan di sini. Oke, ini siklus metamorfosis kupu-kupu. Seperti biasa Bapak Ibu, ini bisa kita tebalkan. Kemudian saya ingin mencari gambar, karena tadi janji saya di siklusnya ada gambar, ada video. Saya akan tambahkan gambar. Kita tambahkan dulu. Teks ya, tapi gambar. Gambarnya di sini. Gambarnya kita bikin di sini siklus kupu-kupu atau butterfly cycle. Siklus. Cari. Nah, ini Bapak Ibu. Saya ketemu gambar. Bapak Ibu silahkan cari, di scroll ke bawah. Ini ada gambar, saya ambil yang ini saja. Tambahkan. Nah, jadi ini kita hilangkan saja. Nah, kita coba putar lagi. Putar lagi. Nah, jadi siklus metamorfosis kupu-kupunya sudah ada, Pak Ibu. Nah, ini. Jadi butterfly itu dari telur, kemudian caterpillar ini adalah ulat, pupa, kemudian butterfly-nya. Lanjut kita ke videonya sekarang. Video berarti kita kasih teks lagi. Video metamorfosis. Karena video ini Bapak Ibu boleh mengunggah dari video yang Bapak Ibu punya di laptop, atau bisa juga cari di YouTube. Nah, saya cari di YouTube saja. Saya ambil media, kemudian di sini ada video. Kita klik video.
Bentar nih kalau ada yang bergabung kita cek dulu. Masih kelihatan ya Pak Edward ya? Masih Pak, masih Pak. Ini saya cari video. Videonya saya ambil di yang disarankan ini Bapak Ibu. Di sini ada OnDrive, ada Picker, ada gambar Bing, ada Bikit, ada YouTube. Saya di YouTube saja. Kalau ada di sini, kita bisa klik yang di sini. Ya. Saya kalau nggak cocok, saya carikan linknya, misalkan Butterfly Alive. Nih. Nah, ini banyak video Bapak Ibu yang terkait dengan bagaimana metamorfosis kupu-kupu, mulai dari telur, ulat, kemudian kepompong, dan akhirnya. Nah, saya pilih yang ini saja. Tambahkan. Nah, Bapak Ibu kita bisa putar. Kita bisa putar. Ini. Videonya bisa kita mainkan, apakah jalan atau tidak. YouTube-nya nggak tampil, Pak. Gimana nih Pak? Mengeluarkan Bapak ini gimana Pak? Bapak yang ada di sini. Mengeluarkan siapa Pak? Ini maksud saya supaya layarnya yang tampil. Kita kembali ke desktop kah? Oh iya, kembali ke desktop. Desktop Pak ya? Iya, Bapak share lagi. Iya, ini ya. Sudah tampil Pak ya? Share, Pak, share. Nah, ini. Sudah muncul ya? Iya, mantap Pak. Jadi videonya kita coba dulu Bapak Ibu. Seandainya tidak sesuai bisa kita hapus. Ya, kurang lebih demikian Bapak Ibu kita. Ya. Jadi kita sudah sampai Bapak Ibu seperti selamat siang pada Bapak Ibu yang baru bisa bergabung. Jadi rancangan dari SWE saya itu alur cerita saya sediakan dulu. Saya akan bahas mengenai metamorfosis kupu-kupu. Ada 4 subjudul yang akan saya sampaikan, yaitu pengertian metamorfosis, siklus metamorfosis, ada gambar, ada video, kemudian berbagai jenis kupu-kupu, kemudian kuis atau yang kuis yang nanti bisa terhubung ke link. Kami atau kita baru sampai di siklus metamorfosis kupu-kupu. Kita kembali ke SWE kita, Bapak Ibu. Nah, kita akan tambahkan lagi karena kita baru sampai ke metamorfosis. Kita tambahkan nih judul klik, yaitu yang ketiga, berbagai jenis kupu-kupu. Sasaran saya ini sebenarnya untuk materi ini untuk anak SD tentang sains, Bapak Ibu. Karena anak SD ini kan stimulus terhadap gambar, warna itu sangat penting, maka saya akan mencoba supaya mereka tahu tentang berbagai jenis kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu baik warna, bentuk, besarnya itu berbeda-beda. Jadi berbagai jenis kupu-kupu. Kita akan tambahkan gambar dulu Bapak Ibu ya. Kita akan tambahkan gambar, berarti di sini kita bisa
Boleh Bapak Ibu menggunakan di sini, di gambar Bing ini boleh ketik kupu-kupu di sini. Nah, ini sudah ada kupu-kupu. Kita tinggal pilih. Boleh satu-satu memilihnya. Ada dua cara memilih misalnya. Saya pilih yang ini, saya klik, saya tambahkan. Bapak Ibu. Kemudian saya mau nambah lagi kupu-kupunya yang ini. Tapi dengan cara saya seret saja dia, di drag. Nah, maka sudah ada dua. Kalau saya ingin menambahkan banyak kupu-kupu dengan tanpa cara satu persatu, tinggal Bapak Ibu klik saja. Klik kupu-kupu mana yang mau dimasukkan, diklik semua saja. Klik. Ini gambarnya. Diklik. Nah, banyak sudah Bapak Ibu, kita tinggal tambahkan sekaligus. Nah, maka dia akan banyak muncul. Nah, ini belum terconteng, kita harus conteng dulu supaya dia menjadi satu kesatuan. Gambar ini, apakah Bapak Ibu ingin supaya gambarnya ini kecil, besar, atau sedang? Kalau yang ini, kontrol. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu itu adalah gambarnya kecil yang akan muncul nanti. Kemudian kalau Bapak Ibu nanti mau yang ini, ya, gambarnya sedang. Tapi kalau mau gambarnya nanti adalah besar sekali, Bapak Ibu bisa pilih yang ini. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya mau coba yang besar saja. Yang besar. Kita grup Bapak Ibu. Gambar ini kita jadikan satu, kita grouping dia. Kemudian akan ada pilihan di sebelah kanan ini. Mau tampilannya berderet atau menumpuk atau stack gitu. Istilah Pak Mansur kemarin. Saya coba pilih tumpukan atau stack ini. Jadi gambar-gambar ini nanti akan menumpuk Bapak Ibu. Kita putar lagi, kita cek apakah sway yang kita buat ini sudah sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Kita play. Tadi ini adalah video metamorfosisnya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi yang gambar yang kita tadi ambil yang banyak itu, dia akan menumpuk. Bapak Ibu, ini ada tanda. Ini. Jadi yang saya lingkari ini bisa memperbesar gambar. Bisa memperbesar gambar. Nah, kita klik ini. Nah, ini ke gambarnya kecil. Kita perbesar. Oke, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa nanti menggunakan ini. Atau Bapak Ibu menggunakan ini. Untuk memindah-mindah gambarnya. Kita uji saja. Oke. Ya. Ini adalah berbagai jenis kupu-kupu. Baik dari segala bentuk, warna, dan seterusnya. Jadi siswa kita nanti bisa akan memahami ternyata kupu-kupu itu bervariasi baik dari segi besarnya maupun dari segi warnanya. Tapi Bapak Ibu bisa menanyakan apa persamaan dari semua gambar itu. Nah, itu adalah pertanyaan termasuk hot, higher order thinking skill. Itu Bapak Ibu ya, ini bisa diklik. Oke, kalau misalkan sudah dirasa cukup, kita silang di atas ini. Nah, kita sudah sampai ke berbagai jenis kupu-kupu. Yang terakhir, Bapak Ibu, seperti saya sampaikan tadi, nih. Oh, karena gambar, kita mau cari yang videonya. Karena tadi kalau gambar itu bendanya benda mati, tidak bergerak. Kita mau supaya dalam berbagai jenis kupu-kupu itu, siswa dapat melihat bahwa kupu-kupunya itu bergerak, Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke edit. Ya.
Jadi edit, hanya ada dua dia, edit, putar, edit, putar. Kembali lagi kepada Bapak Ibu yang baru bergabung. Ini hanya ada dua pilihan di dalam Sway kita, yaitu yang pertama adalah alur cerita dan desain. Jadi kalau kita sedang memperbaiki, mengedit, menulis, menambah, itu kerjanya di alur cerita. Tapi ketika Bapak Ibu melihat tampilannya nanti didesain. Baik Bapak Ibu, kita akan tambahkan. Tadi di berbagai jenis kupu-kupu hanya ada gambar. Kita mencoba nambahkan sekarang videonya. Kita media, klik video. Kita akan memasukkan video. Ini video berbagai jenis kupu-kupu. Berbagai jenis kupu-kupu. Nah, ini Pak Ibu bisa ambil, cari videonya. Nah, atau bisa cari di YouTube. Nah, YouTube bisa juga. Ini banyak, Pak Ibu bisa diambil. Nah, saya punya video yang sudah saya inikan, itu adalah Butterfly Wonderworld. Jadi Bapak Ibu kalau sudah punya link, silahkan dicari ini ya. Nah, misalnya Butterfly yang ini. Nah, kita tambahkan. Kita akan coba Bapak Ibu putar bagaimana hasilnya. Kita berproses kupu-kupu. Ini adalah yang siklusnya tadi. Ini videonya di video siklusnya Bapak Ibu. Ini adalah gambar tadi. Ya, ini videonya. Ini videonya. Kita coba cek. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Kalau mau misalkan supaya dia tidak numpuk di sana, supaya tampilannya ini Bapak Ibu bisa buatkan ini. Nah, saya kasih di sini video berbagai kupu. Oke, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat, nah ini hasilnya tadi, proses video berbagai ini, saya akan menunjuk berbagai jenis kupu-kupu. Next, selanjutnya kita coba sekarang yang terakhir Bapak Ibu dari proyek yang tadi itu adalah kita akan membuat kuis atau pertanyaan. Supaya siswa setelah melihat Sway ini bisa menjawab atau seberapa jauh kompetensinya itu bisa terukur. Kita bikin di sini judulnya adalah kerjakan berikut. Nah, tambahkan
Bu. Ini, nah, karena kuisnya ini ada di link, maka Bapak Ibu klik ini, link atau tautan. Nah, tautan ini. Ini tampilannya misalkan tampilan teks nanti link quiz. Nah, link webnya itu harus kita bikin dulu Bapak Ibu. Saya sudah menyediakan link webnya itu berupa Google Form. Nah, mari kita cek Google Formnya itu. Ini, itu saya simpan di portal di Google Form. Nah, ini. Jadi, saya sudah punya file di Google Form. Saya akan cek. Google Form ini Bapak Ibu. Kita akan cek di Google Form. Apakah Microsoft Form, Pak. Microsoft Form. Baik, terima kasih. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu, kita akan cari di situ. Saya punya apa namanya, sebuah file di Microsoft Form itu tentang assessment ya, tentang latihan. Saya buka saja ini. Nah, kalau kita belum punya, kita harus membuat yang baru Bapak Ibu. Di quiz baru ini, saya sudah punya, maka saya ambil yang ini. Oke, saya punya quiz metamorfosis kupu-kupu sudah saya siapkan. Saya mau mengambil linknya. Ini bagikan. Ingat Bapak Ibu, di sini ada link itu pilihannya dua. Yang pertama adalah siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Pokoknya siapa saja yang ada linknya itu bisa. Yang kedua, hanya orang di organisasi saya. Saya ingin semua orang nanti bisa melihatnya, mengaksesnya. Nah, ini ada linknya, kita salin dulu. Kita salin. Bapak Ibu yang kami hormati, linknya ini panjang. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu mau memperpendek atau menshortennya itu, saya punya fasilitas Bitly. Saya biasa gunakan Bitly. Bapak Ibu nanti silahkan, apakah gunakan gigi.gg atau Bitly, itu silahkan saja. Jadi kita klik di sini. Kan panjang sekali Bapak Ibu, kan tidak bisa kita ingat. Nah, sekarang sudah menjadi ini. Menjadi 2Y ini. Nah, saya apakah mau pakai ini? Boleh. Saya kopikan aja. Ya, saya copy. Kita kopikan. Kemudian kita kembali ke Sway kita. Kita kembali ke Sway kita. Nah, ini Bapak Ibu. Linknya kita pastekan di sini. Kita pastekan, kita oke-kan. Sekarang kita cek apakah link yang kita masukkan tentang kuis tadi terhubung apa tidak. Oke, ini proses play, ini ada videonya. Ini berbagai jenis tadi, kemudian ada videonya juga. Kerjakan kuis berikut, ini link kuisnya. Kita akan coba apakah link kuisnya berfungsi atau tidak. Kita klik OK. Nah, Bapak Ibu, ternyata kuisnya berfungsi. Jadi siswa kita setelah membaca tentang Sway kita tadi, tentang metamorfosis kupu-kupu, mereka akan mencoba untuk menguji kompetensinya apakah dapat memahami itu atau tidak. Misalkan, ini saya kasih namanya Pak Edward. Mohon maaf Pak Edward, saya pinjam namanya. Pak Edward, misalkan kelas ini. Apa metamorfosis? Kita coba sembarang saja jawabnya. Oke. Kita klik. Ibu, ini saya buat berbagai variasi dari soal. Ada soal yang pilihan ganda, ada juga yang esai. Misalkan ini kupu-kupu punah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk kuis disertakan itu ada dua cara. Boleh Bapak Ibu membuat baru atau sudah ada. Tinggal nanti, nah kalau sudah kita isi ini kita kirim. Kita kirim. Siswa ingin tahu hasilnya berapa.
Oh, ternyata dapat nilai 45. Tuh Bapak Ibu. Jadi pekerjaan kita sudah selesai sesuai dengan schedule atau format yang kita buat. Jadi ada judul besarnya metamorfosis kupu-kupu, ada subjudulnya pengertian metamorfosis yang terdiri teks gambar, ada siklus metamorfosisnya, ada berbagai jenis kupu-kupunya, kemudian ada link, kuis dalam bentuk link. Kemudian, apalagi Bapak Ibu? Nah, bentar Bapak Ibu ya. Saya kehilangan file saya yang tadi, di mana dia? Oh, Sway sini. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita kalau ingin keluar kita edit lagi. Nah, kita tadi baru banyak bekerja di alur cerita atau storytelling. Kita coba desain Bapak Ibu. Di desain ini. Ini ada gaya. Oke, ada gaya. Maksudnya begini gaya ini. Ini kalau vertikal itu tampilannya adalah atas bawah. Dia di scroll naik turun. Tapi kalau kita klik horizontal, dia akan kiri kanan. Kita coba putar, Bapak Ibu. Kita coba putar. Nah, jadi kita akan klik. Di sini ini ada tautan. Ada tanda. Ini Bapak Ibu. Nah ini tandanya. Bapak Ibu kiri kanan ya. Kiri kanan itu artinya bahwa slide-slide kita ini akan bekerja, dia bergerak kiri atau kanan. Ini adalah yang horizontal. Kalau Bapak Ibu mau memilih yang slide, jadi tampilannya bisa juga. Kita coba yang slide. Slide. Slide ini seperti yang kita di PowerPoint, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengganti ini berbagai font tulisan-tulisannya, ya, tulisan. Misalkan kita coba yang ini saja. Kita klik yang ini, kita coba putar. Nah, Bapak Ibu beda dengan yang tadi. Kalau ini tulisannya ada background-nya. Ada background-nya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu silahkan mengeksplorasi diri atau juga bisa dipilih yang ini. Misalkan saya pilih yang di bawah ini. Kira-kira tampilannya seperti apa? Iya. Jadi ada background tulisan yang warna merah. Bapak Ibu tinggal klik, klik, klik. Jadi pada prinsipnya Sway ini mirip-mirip dengan PowerPoint, tapi memang antara PowerPoint dan Sway ini ya ada kelemahan, ada kelebihan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menyimpulkannya sendiri, apa kelebihannya, apa kekurangannya, itu Bapak Ibu pasti sudah paham tentang yang dimaksudkan. Kalau Bapak Ibu tidak ingin capek-capek untuk membuat gayanya dan seterusnya, Bapak Ibu silahkan pilih remix ini aja. Remix, ini Bapak Ibu ada remix. Saya ambilkan pinknya. Pink. Remix ini adalah kita membiarkan mesin atau Microsoft ini yang meramu, yang mengerjakannya sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi kita tidak mendesainnya, jadi mereka yang mendesainnya. Apa hasilnya kita coba kalau kita remixkan saja. Artinya berserah kepada Microsoft, seperti apa tampilannya silakan.
Kita cek Bapak Ibu. Nah, sudah berubah. Ini kita membiarkan Microsoft Sway ini yang mengerjakan bentuk-bentuk tadi, kita tinggal hanya menulisnya saja. Nah, ini tulisannya berubah dan seterusnya. Baiklah, kalau sudah kita membuat Sway, selanjutnya kita akan mencoba membagi link Sway ini kepada teman-teman atau pada siswa kita. Nah, caranya adalah kita kembali ke halaman Sway, kemudian di pojok kanan atas ini ada item atau ikon dibagikan. Nanti kita akan klik dibagikan ini untuk mendapatkan linknya. Itu jika kita menganggap bahwa aplikasi Sway yang kita sudah buat, materinya ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Baik, kita coba klik bagikan. Di sini perhatikan di kolom ini bagikan Sway Anda dengan, apabila Anda mengklik orang atau grup tertentu, berarti nanti yang bisa mengakses ini adalah hanya orang-orang tertentu atau grup tertentu. Yang kedua, bisa juga orang di dalam organisasi Anda, tetapi yang memiliki tautan, misalkan di grup MGMP atau KKG. Nah, tapi kalau pilihan ketiga adalah siapapun yang memiliki tautan, artinya kepada siapapun link ini dibagikan, dan kalau link ini mereka coba akses, maka siapapun boleh mengakses. Nah, dalam contoh ini kita klik yang siapapun yang memiliki tautan ini dapat mengakses Sway. Yang kedua, ini Bapak Ibu adalah alamat linknya. Kita klik copy, salin, nah sudah tersalin. Mau kita bagi kemana? Hanya saja bahwa link ini masih panjang, artinya susah dimengerti, dipahami. Oleh karena itu, kita coba perpendek dengan aplikasi lain. Saya biasanya menggunakan Bitly. Nah, kita klik di sini, kita pastikan. Nah, kita sudah pendek ini. Nah, kita kalau mau mengubah nama boleh, ini bisa diubah, misalkan menjadi 9.999. Nah, kita save. Oh, ini ternyata bisa. Kita copy. Pak Ibu, kita sudah punya link dan akan bisa kita bagikan kepada teman-teman. Nah, tapi kita tes dulu, betulkah link ini berfungsi atau tidak. Oke. Nah, kita cek di sini. Nah, Bapak Ibu, ternyata linknya berfungsi. Jadi hanya dengan membagikan kepada teman-teman link ini, apakah itu di grup WA atau di Facebook dan lain sebagainya, maka orang lain bisa mengakses Sway yang kita sudah buat, sehingga bisa dibaca, bisa dipahami, dan bisa juga digunakan sebagai latihan. Itu barangkali Bapak Ibu bisa pahami dan bisa untuk membuat latihan daripada Sway ini. Mudah-mudahan
pelatihan ini dapat bermanfaat dan Bapak Ibu jangan lupa bersemangat dan tetap belajar sehingga Bapak Ibu bisa membuat sebuah media pembelajaran yang akan dibagikan kepada peserta didik secara online atau jaringan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Semoga bermanfaat.